Shalom saudara, hari ini percaya bahwa Tuhan yang menyertai langkah-langkah kita. Mari kita masuk di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Oh, ku sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Engkaulah Allah yang ajaib. Oh, Kau yang menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Allah yang dahsyat. Haleluya. Kami mau berjalan bersama-Mu, melangkah bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, oh, oh. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Kali ini saya akan membawakan kriteria di dalam kehidupan. Seperti apa sih yang Tuhan inginkan daripada kriteria di dalam kehidupan kita ini? Saudara, kita boleh melakukan pelayanan, pengajaran apa saja, namun tetap ada batas berupa
kriteria khusus yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar. Satu hal yang memang kata Tuhan, kamu bisa melakukan apapun. Tapi jangan lupa, ada kriteria yang Tuhan batasi. Seperti apakah itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan yang tidak boleh dilanggar. Kriteria itu Tuhan pun ada. Yang terkadang kita sedikit melanggar, nggak apa-apa, dengan alasan Tuhan kan Maha Pengampun. Tapi di sini seperti apa, saudara, batasan itu? Batas itu adalah yang pertama, kekudusan. Hal ini tidak boleh dilanggar. Mutlak, tanpa kompromi lagi. Jaga kekudusan. Kita sering mendengar kalimat jaga kekudusan. Seperti apa jaga kekudusan? Hidup kita, cara bertutur kata kita, mindset kita, hati kita. Hal-hal yang berurusan dengan jasmani dan rohani. Kita tetap menjaga kekudusan kita. Yang kedua, kebenaran. Saudara, perlu diketahui, iblis juga tahu firman, tapi dia membawa ujungnya kepada penyesatan. Contohnya kita lihat Tuhan Yesus dicobai iblis dengan menggunakan firman. Iblis tahu firman Tuhan. Dia tidak takut dengan firman Tuhan. Apa iblis takut dengan orang ke gereja? Tidak, saudara. Justru iblis lebih getol lagi untuk menggodanya. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri berpuasa 40 hari, 40 malam untuk mengawali pelayanannya. Ada di Matius, saudara. Tapi Tuhan Yesus juga melawan dengan firman Tuhan yang adalah kebenaran. Tapi kita bisa melihat sejauh mana kebenaran itu bisa ada di dalam kehidupan kita, saudara. Tapi iblis takutnya dengan orang yang bagaimana? Dengan orang yang taat, saudara. Iblis takut dengan orang yang tahu firman, dia juga tahu firman, saudara. Iblis tidak pernah takut, tapi dia takut dalam kebenaran. Dia takut orang yang taat akan firman Tuhan dan menjalankan firman itu di dalam kehidupannya. Yang ketiga, keadilan. Berlaku adil saja belum cukup, tapi harus dibarengi dengan bijaksana. Saya pernah menerangkan, banyak orang mengatakan saya sudah berbuat adil. Adil bagi saya belum tentu untuk orang lain, tapi belum tentu bijaksana. Terkadang adil belum tentu juga benar. Tapi kalau orang sudah melakukan kebenaran, pasti di dalamnya ada keadilan, ada kebijaksanaan. Yang keempat adalah kasih. Semua hal yang kita lakukan tanpa kasih adalah ketamakan dan egois. Hati kita, kasih kita harus seluas samudra yang tidak terbatas. Itu yang Tuhan ajarkan. Banyak orang menyakiti, banyak kalimat yang harus kita dengar. Terkadang kita meronta, kadang kita berontak. Tidak seperti itu, tapi kita bisa menahan, kita bisa menekan. Ada self control di dalam diri kita, saudara. Ujungnya apa? Kita mengasihi. Biarlah itu yang terjadi. Kita percayakan kepada Tuhan. Karena satu-satunya Allah yang adil dan bijaksana dalam kebenaran hanya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi pada kehidupan kita, saudara, tanpa kasih kita pun sia-sia. Yang kelima, hidup di dalam roh. Bukan kedagingan, hawa nafsu, untuk itu perlu adanya apa? Karunia membedakan roh. Kita bisa berhikmat, saudara. Apakah ini roh kudus atau roh halus kalau dikatakan seperti itu? Apakah ini dari roh Allah atau dari roh yang lainnya? Kita harus bisa membedakan. Dengan apa? Kita banyak berhikmat dan hidup di dalam roh itu, roh kebenaran. Kita bisa belajar dari situ. Tuhan begitu banyak menjelaskan di dalam firman Tuhan. Di dalam Alkitab. Ini buku manual, buku panduan yang Tuhan berikan untuk saya dan saudara. Tidak ada buku yang lain lagi. Kembali kepada Alkitab. Semua sudah tertulis, ada di situ. Supaya kita hidup bisa lebih menjangkau satu kriteria yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Yang keenam, hati nurani yang murni. Orang yang hati nuraninya mati, sudah tahu salah tapi tetap minta pembenaran. Daging harus mati supaya roh tetap menjadi hidup selama-lamanya. Ini yang sering kita lihat. Sudah tahu salah, tapi terkadang ngotot. Saya yang benar kok.
menurut saya ini sudah saya lakukan benar. Pakai embel-embel juga dengan firman Tuhan, seperti mencari pembenaran diri. Tapi lihat hati nuraninya bagaimana. Di sini Tuhan mengatakan, daging kita harus mati supaya roh tetap hidup selama-lamanya. Jangan ada kedagingan di dalam diri kita, supaya kita bisa menentukan batas di mana kita tidak boleh melewati itu. Seperti meja ini polos putih, seperti kertas, polos dan putih. Menulis apapun kita boleh. Ukurannya kan sudah ada. Meja ini bulat, saya tidak boleh melebihi ini. Kertas ini ada seperti ini, saya tidak boleh menulis lebih dari kertas yang sudah ditentukan. Atau meja yang sudah ditentukan. Semua ada kriterianya. Menggambar apapun boleh. Tapi kembali lagi, ada 6 perkara, 6 batas yang tidak boleh dilanggar. Itu sudah ada ketentuannya di dalam diri kita yang Tuhan berikan untuk menjadi satu hidup yang lebih hidup lagi, saudara. Menghidupkan kehidupan kita, di mana roh itu hidup di dalam diri kita, di mana kedagingan kita akan mati, saudara. Ini perlu proses, ya. Hari lepas hari, minggu, bulan, tahun, bahkan ganti musim, itu Tuhan menginginkan kita berproses. Tidak mudah untuk mencapai 6 kriteria ini. Ada kekudusan, ada kebenaran, keadilan, kasih, hidup di dalam roh, dan hati nurani yang murni. Jadi saudara, ungkapannya dilukiskan demikian. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari. Di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah memberikan 6 batasan untuk mencapai kriteria di dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan. Kami percayakan ini ke dalam kuasa-Mu. Engkau yang mendidik kami. Ada maksud dan tujuan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, untuk segala pengajaran yang Engkau berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua telah berdoa. Amin. God's Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.